Pemirsa, dalam survei yang dirilis Lembaga Survei Pusat Polling atau Puspol Indonesia, Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud akan maju ke putaran kedua Pilpres. Memasuki awal tahun 2024, Lembaga Survei Pusat Polling atau Puspol Indonesia merilis hasil survei terbaru Pilpres 2024. Dari hasil survei tersebut, elektabilitas paslon Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih 26,1%. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meraih 41,0%. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD meraih 27,6%. Dengan hasil survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama, diikuti pasangan Ganjar Mahfud, kemudian Anies Muhaimin. Dengan perhitungan hasil survei hingga saat ini, dapat diperkirakan Pilpres tidak akan berlangsung 1 putaran. Jika survei berlangsung 2 putaran, Prabowo Gibran dan pasangan Ganjar Mahfud akan melaju ke putaran kedua. Dan untuk membahas informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Lembaga Survei Pusat Polling Indonesia, Muslimin Tanja. Selamat sore, Pak Muslimin. Selamat sore, Mbak Zila. Baik, Pak Muslimin, dari survei yang Anda rilis, tidak ada capres yang meraup suara lebih dari 50%. Jadi artinya Pilpres 2024 kemungkinan besar atau diprediksi akan berlangsung 2 putaran. Ya. Puspol Indonesia melakukan survei di periode 11 sampai 18 Desember. Dari temuan survei kami menunjukkan bahwa pasangan nomor 1, Anies Muhaimin, memperoleh elektabilitas 26,1%. Kemudian Prabowo Gibran 41%, disusul Ganjar Mahfud 27,6%, dan ada 5,3% yang masih undecided voters atau tidak menjawab ketika responden kami wawancarai secara langsung. Nah, dari hasil ini menunjukkan memang potensi Pilpres yang akan datang itu sangat berpotensi 2 putaran. Karena sampai saat ini paslon nomor 2 yang memuncaki elektabilitas sementara itu baru mencapai 41%. Untuk mencapai 50 plus 1 memang masih sangat sulit, apalagi kalau kita lihat tingkat kemantapan pemilih juga sudah cukup tinggi, sudah di angka 70-an%. Artinya untuk geser pemilih nomor 1 dan nomor 2 itu sudah ruangnya cukup sempit, sehingga bisa kita simpulkan bahwa Pilpres yang akan datang potensinya adalah 2 putaran. Oke, baik. Lalu siapa yang akan lolos untuk 2 putaran ini, Pak Muslimin? Ya, kalau kita lihat angka temuan kami saat ini memang menunjukkan bahwa paslon nomor 3 itu lebih unggul dibanding paslon nomor 1, walaupun memang selisihnya tidak jauh beda. Kalau kita lihat siapa yang paling berpeluang, angkanya menunjukkan memang peluang paslon nomor 3 itu lebih besar dibanding paslon nomor 1, karena survei kami menunjukkan angka Ganjar Mahfud dibanding Anies Muhaimin memang saat ini lebih unggul paslon nomor 3. Kemudian dari sisi pemetaan wilayah, misalnya paslon nomor 1 itu hanya unggul di 1 wilayah, sementara paslon nomor 2 itu unggul di 2 wilayah, dan beberapa wilayah gemuk misalnya Jawa Timur cukup mendekati perolehan paslon nomor 2. Sementara paslon nomor 1 di wilayah Jawa Timur misalnya cukup jauh dibanding paslon nomor 3. Akan tetapi di wilayah Jawa Barat misalnya justru paslon nomor 2 memang masih unggul, tetapi angkanya dibanding paslon nomor 1 dibanding paslon nomor 3 misalnya itu menunjukkan angka paslon nomor 1 itu lebih tinggi dibanding nomor 3. Memang kalau kita lihat antara 01 dan 03 itu pertarungannya cukup ketat, tapi angka saat ini menunjukkan memang peluangnya lebih besar di 03 untuk lolos putaran kedua, mendampingi paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Baik. Lalu dinamika politik apa yang akan terjadi ketika nanti di putaran kedua,
menurut Anda? Ya, nah kalau kita simulasi, memang survei kami juga menunjukkan ketika simulasi dengan baik nomor 2 berlawanan dengan nomor 1, kemudian paslon nomor 2 berlawanan dengan nomor 3, itu angkanya memang cukup tipis. Kalau dibandingkan nomor 1 misalnya, 1 versus nomor 2, itu angka nomor 2 itu mencapai 53%. Tetapi kalau dibandingkan misalnya yang masuk putaran kedua itu adalah paslon nomor 2 dibanding melawan paslon nomor 3, itu angkanya lebih tipis karena angka 02 itu hanya mencapai 50, sekian persen. Artinya dinamika di putaran kedua masih mungkin sangat dinamis ya, karena pasangan nomor 1 dan nomor 3 misalnya kalau bergabung siapapun yang masuk lolos putaran kedua, ini angkanya sebenarnya lebih besar dibanding angka paslon nomor 2. Jadi kalau kita lihat angka-angkanya kalau digabung antara 1 dan 3, itu memang angkanya lebih besar. Tetapi memang perpindahan pemilih baik dari 01 maupun 03, itu perpindahan pemilihnya memang potensinya lebih besar ke paslon nomor 2. Walaupun angkanya tadi masih di angka sekitar 50-an persen. Artinya memang masih memungkinkan siapapun yang masuk putaran kedua untuk memenangkan pertarungan di Pilpres mendatang. Itu Mbak Zila. Oke, baik. Jadi intinya adalah mustahil gitu ya dari survei Anda untuk Pilpres 1 putaran begitu ya, pasti 2 putaran. Dan Ganjar Mahfud berpeluang untuk lolos ke putaran kedua. Baik, terima kasih Pak Muslimin Tanja, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Pusat Polling Indonesia telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu, sampai jumpa.